Perkenalkan, saya Anissa Nandita Rahmawati, mahasiswa S1 Fisika, dan saat ini saya sedang menjalankan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pentingnya nilai toleransi bagi bangsa Indonesia dan bagaimana upaya untuk menguatkan nilai toleransi. Sebelumnya, apa itu toleransi? Toleransi merupakan sikap dan tindakan yang mampu dan mau menerima serta menghargai segala perbedaan yang ada, seperti perbedaan agama, suku, etnis, ataupun perbedaan pendapat. Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Konsepsi tentang toleransi juga terangkum dalam 5 sila Pancasila. Kelima sila tersebut hendaknya dikembangkan dengan sikap toleransi agama, yaitu sesuai dengan sila ketuhanan, bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan, sesuai dengan sila kemanusiaan dan keberadaban, bukan pergaulan yang menjajah dan menindas, sesuai dengan sila persatuan, bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan, sesuai dengan sila permusyawaratan, bukan diatur oleh suara mayoritas ataupun minoritas, penguasa ataupun pemodal, dan sesuai dengan sila kelima, sila keadilan, yaitu bukan mengekang kebebasan individu dalam memilih pendapatnya. Selain itu, nilai toleransi juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai contohnya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri-sendiri dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Sehingga sebagai warga negara sudah sewajarnya saling menghormati antara hak dan kewajiban yang ada untuk menjaga keutuhan negara dan menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi agama yang merupakan jati diri bangsa Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu, namun kini mengalami penurunan. Kenyataannya sekarang menunjukkan rendahnya sikap toleransi agama terhadap sesama. Kerukunan antar umat beragama sangatlah penting dan harus dijaga di Indonesia yang di dalamnya terdapat ragam macam suku, ras, aliran, dan juga agama. Untuk itu, sikap toleransi yang baik diperlukan untuk menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut agar kerukunan antar umat beragama dapat tetap terjaga. Sebab perdamaian nasional hanya bisa dicapai kalau masing-masing golongan agama pandai menghormati identitas golongan lain dan sebaliknya tanpa adanya diskriminasi. Lantas bagaimana sih upaya untuk menguatkan nilai toleransi tersebut? Saya akan sampaikan yang pertama, yaitu menerima dan menghormati perbedaan. Menghargai perbedaan dilakukan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia dan negara. Bila ada perbedaan, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan terbaik. Sedari dini perlu ditumbuhkan sikap menghormati antar sesama dengan baik tanpa memandang usia, agama, ras, budaya maupun sampai perbedaan warna kulit. Yang kedua, tidak bergunjing. Sebaiknya kita tidak membicarakan keburukan orang lain tanpa alasan ataupun bukti. Karena hal tersebut pasti menyakiti perasaan orang yang sedang kita bicarakan dan belum tentu juga apa yang kita bicarakan itu benar karena belum ada bukti. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Setiap individu yang baik perlu ditanamkan rasa empati terhadap orang lain. Contoh sederhananya adalah mendengarkan orang lain ketika sedang dalam masa sulitnya, juga mampu memahami perasaan orang lain ketika berbicara. Yang keempat, berbicara dengan santun. Berbicara menggunakan bahasa yang baik sesuai norma yang berlaku. Selain itu, ketika kita berbicara, hindarilah berteriak, bahkan sampai memaki-maki. Jangan sampai seperti itu. Tentunya disesuaikan dengan norma kesopanan atau adat, yaitu yang bersumber dari masyarakat atau dari lingkungan. Yang kelima, toleransi saat umat lain beribadah. Toleransi saat orang lain beribadah menurut kepercayaannya sangat penting, karena semua itu merupakan hubungan timbal balik. Oleh karena itu, jika kita ingin dihargai ketika kita beribadah, maka kita perlu menghargai orang lain terlebih dahulu. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak. Karena tidak semua yang kita inginkan itu bisa didapatkan. Ada kalanya kita perlu mengalah demi kebaikan, demi keutuhan, demi perdamaian. Yang ketujuh, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dapat dimulai dengan
mampu mengendalikan diri sendiri terhadap sikap-sikap yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, seperti tidak membuat keributan, seperti tidak mencuri, dan lain-lainnya. Yang kedelapan dan yang terakhir, yaitu menghargai hak orang lain. Hak asasi tertinggi orang lain adalah menentukan agama dan kepercayaannya sendiri. Selain itu, hak pribadi orang lain yang diatur dalam undang-undang adalah hak mengeluarkan pendapat sesuai norma hukum. Oleh karena itu, saat masih kecil, sebagai contohnya orang kita mengajarkan untuk menghargai orang lain, misalnya dengan meminta izin sebelum meminjam barang, meminta izin ketika berbicara, dengan yang lebih tua menghormati, dan yang lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.